Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini berbagai spekulasi setelah ada banner, ada penolakan di Yogyakarta dan akhirnya sekarang juga beredar bahwa banner tolak Anies Baswedan di Kabupaten Bondowoso. Ini kata relawan. Dan bahkan spanduk tolak Anies sampai kiamat di Bondowoso bertebaran, polisi selidiki. Jadi saking takutnya kepada Anies Baswedan sampai segitunya begitu. Apa yang ditakuti begitu kan? Kalau ingin berdemokrasi secara sehat, ya berdemokrasilah secara sehat begitu, bukan mengkreditkan satu golongan, satu calon begitu kan. Dan bahkan ini yang pertama kali ya seruan penolakan kunjungan Anies mulai merebak. PNIB lawan Bapak Politik Identitas dengan gerakan integritas. Tetapi inilah dari PNIB ini, ya kita mari baca siapa PNIB ini. Sebelum ini mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter dari jaringan Anies ada klarifikasi seperti ini. Ada yang kepanasan dan bikin fitnah nih, saking bingungnya. Mereka cari-cari kelemahan Pak Anies. Mereka bikin fitnah untuk menjelekkan figur Anies Baswedan. Mbok ya cari cara-cara yang lebih kreatif ya. Ya memang kalau berbicara secara demokrasi akal sehat ya bersainglah secara akal sehat begitu, tanpa mengkreditkan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu, siapapun orangnya itu, karena kita itu bagian dari demokrasi kita begitu. Apapun yang dilakukan Anies semuanya serba salah, dan bahkan difitnah kemarin di Jogja juga begitu kan, ada bertebaran banner seperti ini. Nih, kenapa Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Pinter? Karena dia tahu pendukung dan pemujanya orang-orang dungu semua. Sebuah thread yang fenomenal dan tak terbantahkan. Saya yakin ini bisa tambah semakin banyak yang cinta Anies, karena rakyat sudah sangat paham, cerdas dan melek politik dan sangat informasi tentang Anies begitu. Kalau rapi nggak mungkin jadi pembicara di G20 Blog. Ini ciri-ciri orang yang berakhlak dan berilmu serta pemimpin yang amanah dan amanah. Fitnah dan cacian pasti menyertai sisi kehidupannya. Jadi kita tidak perlu heran, rapatkan barisan untuk terus maju. Ingat perjuangan Rasulullah SAW di tengah kaum jahiliyah. Masalahnya yang berperan jadi jahiliyahnya. Inilah yang kemudian menjadi kepanasan di sana begitu kan. Para cebong dan para buzzer-buzzer ini adu domba fitnah dan pemutarbalikkan fakta, suatu hal yang bisa dilakukan. Wow, luar biasa sekali begitu. Modalnya hanya spanduk, kurang modal, harusnya buat papan bunga keliling Monas. Jawa Timur dulu sarang PKI ini yang sekarang terkontaminasi. Ini banyak sekali yang putin apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Tetapi inilah bagian dari demokrasi, bagian dari kritikan itu bagian dari demokrasi semuanya. Tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Kira-kira seperti itulah. Semakin difitnah Pak Anies Baswedan, semakin berkibar sebaliknya. Semakin menfitnah para pecundang, semakin nyongsep. Rasa ketakutan dan kepanikan apabila negeri ini makin beradab, makin sejahtera dan makin maju. Siapakah itu? Kekanak-kanakan tak mampu berargumentasi secara intelektual, maka serang fisik. Begitulah ciri-ciri PKI. Haha, mereka orang dongo yang butuh duit, receh dan makan sekeluarga. Makanya carinya selintas di pikiran mereka saja begitu. Nah, ini dari sini udah ada kelihatan kemampuan berpikir dan daya nalarnya ternyata kan enggak berkualitas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, cuman itu yang bisa mereka kerjakan. Karena junjungan dan pilihan mereka tidak punya prestasi yang bisa dijual ke publik. Nah, sekeji itukah menjelekkan Pak Anies? Semoga balasan Allah disegerakan. Amin. Biasalah orang-orang baik itu musuhnya orang-orang jahat. Kalau kebaikannya pasti musuhan kebatilan. Itu sudah kodrat. Tinggal kita sebagai manusia pilih aja yang mana dan kelak akan bertanggungjawaban di pengadilan akhirat. Betul. Jadi kita harus memilih mana yang benar dan mana yang hoax begitu kan. Dibayar cuma untuk disuruh menghina capres lainnya. Kocak para buzzer dan kawan-kawanannya. Apa nggak takut dosa yang menghina kayak gitu? Mereka kehabisan akal. Banyak sekali yang mentuin begitu. Sungguh-sungguh pemikiran yang beralin, kendaraan yang ramah dan lingkungan. Gak apa-apa sebagai orang beriman, kalau Pak Anies kata Tuhan jadi presiden ya pasti jadi. Takut bersaing di fitnah, dia memfitnah, main fitnah. Tinggal tunjukkan aja prestasi jagoannya, gak usah nyarang dan fitnah. Udah basi tahu.
Tetapi Anies Baswedan semakin difitnah, semakin popularitasnya semakin tinggi begitu kan. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Seruan penolakan kunjungan Anies mulai merebak. PNIB lawan Bapak Politik Identitas dengan gerakan integritas. Mari kita telusuri siapa itu sebenarnya ya. Gelombang penolakan safari politik Anies Baswedan mulai merebak Jawa Timur yang identik dengan basis massa kaum Nahdliyin menjadi target gerilya politik Capres Partai Nasdem. Menurut informasi dijadwalkan tanggal 27 November, mantan Gubernur DKI Jakarta hasil pilkada ini akan mengunjungi Kabupaten Bondowoso. Sejumlah elemen masyarakat dan ormas anti politik identitas beraksi keras berencana kunjungan tersebut. Nah, saya mau tanya, dari penolakan ini siapa yang tidak menggunakan politik identitas? Pak Jokowi misalnya, kemudian ada Pak Erik, ada Pak Sandi, kemudian ada Pak Airlangga, terus kemudian ada Pak Ganjar. Apakah tidak menggunakan politik identitas? Ya, kalau ingin bersaing dalam demokrasi yang sehat, ya bersainglah demokrasi yang sehat tanpa menyudutkan orang lain atau menyudutkan calon-calon yang lain begitu kan. Ini sampai benar-benar keterlaluan menurut saya ini. Menolak Anies Baswedan politik identitas sampai kiamat ya. Semuanya menggunakan itu begitu kan. Inilah ketidakmampuan orang-orang yang mengelola atau bersaing dalam demokrasi kita. Kira-kira seperti itu begitu kan. Salah satu ormas pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Oh ini PNIB ini adalah pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Mari kita baca terlebih dahulu siapa mereka. Bereaksi keras dengan menyeruakan kepada anggotanya di Jawa Timur untuk konsisten berkampanyekan persatuan dan kebinekaan, tolak khilafah dan politik identitas. Ketua Umum PNB Arya Waluyo Wasik Nugroho Guswal dalam keterangan pers kepada media seluruh Nusantara News mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat akan bahaya safari politik Anies Baswedan. Wow, ini sudah mengarah kepada Anies Baswedan begitu kan, Guswal ini kan. Ya, ini bisa didiskusikan secara akal sehat begitu kan. Ini kontroversi gerakan politik Anies Baswedan dan pendukungnya seyogianya disikapi dengan kewaspadaan oleh pihak aparat terkait. Keamanan Kota Bondowoso terancam memanas dengan rencana kehadiran Anies. Selanjutnya Gus Wal juga menyerukan penolakan potensi gerakan memecah belah masyarakat akar rumput terkait dukungan pendukung capres yang masih terlalu prematur dilakukan Anies. Ya, ini adalah bagian demokrasi kita begitu kan. Kalau ingin safari politik ya tidak menjadi masalah. Ganjar ke sana kemari masih menjadi menjabat gubernur Jawa Tengah ya masih saja safari politik ke sana kemari. Apa yang ditakuti oleh Anies Baswedan begitu kan. Jadi perkiraan seperti inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, siapapun orangnya begitu. Ya kalau ingin berdiskusi, monggo berdiskusi secara akal sehat, berdemokrasi secara akal sehat begitu. Bukan hanya spanduk mencetak, buang-buang waktu dan buang-buang uang. Percaya sudah tahu bahwa seperti apa trust di masyarakat terhadap Anies Baswedan begitu. Jadi perlu diingat siapapun orangnya, baik di orang desa, orang kota dan sebagainya, kalau sudah ada pilihan sesuai dengan hati ya tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah yang kemudian ada tolak menolak Anies Baswedan semakin tinggi popularitasnya. Kira-kira seperti itu. Ini tanggapan dari relawannya. Beredar banner tolak Anies Baswedan di Kabupaten Bondowoso, ini kata relawannya. Semenjak dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banjir dukungan. Namun di sisi lain ada penolakan di Bondowoso. Banner itu berjejer di sepanjang jalan Kelurahan Dabaswah menuju Desa Dadapan, Kecamatan Gurungan, Bondowoso. Dengan jelas banner tersebut bertulis penolakan Anies di Bondowoso, bahkan dengan beberapa alasan mengapa dia ditolak. Pertama, adapun tulisan di banner tersebut yakni sebagai Bondowoso tolak Anies Baswedan PA212. Banner tersebut berlatar belakang merah putih dengan gambar-gambar serta ada tulisan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Ini harus diklarifikasi, harus ditindaklanjuti begitu kan. Belum diketahui secara pasti siapa yang mengajak memasang banner itu di pinggir jalan. Itu sudah tadi dari, kalau nggak salah ini dari PNIB katanya begitu kan. Ini sebab hasil penelusuran pemasangan diduga dilakukan pada malam hari. Saat ini sejumlah gambar tersebut sudah ditertibkan oleh Satpol PP karena tidak memiliki izin. Apalagi tidak punya izin begitu kan. Jadi dia menyuruhkan seperti ini ke PNIB itu, dia tidak ingin ada politik identitas yang memecah belah bangsa. Oke, kalau masalah itu. Tetapi perlu diingat, inilah bagian demokrasi. Siapa yang tidak menggunakan politik identitas itu harus jawab betul begitu kan. Pemimpin siapa begitu.
Belum diketahui secara pasti siapa yang sengaja memasang banner di pinggir jalan, sebab hasil dari penelusuran itu karena tidak ada izin sama sekali. Ketua Jaringan Nasional Janas Anies Baswedan Bondoso, Haris Humaydi, mengatakan bahwa pemasangan banner bergambar politisi nasional itu adalah salah satu bentuk kampanye negatif. Ya memang provokatif begitu kan. Dia menilai banner tersebut menyudutkan Anies, salah satunya tuduhan terkait penggunaan politik identitas dan lain sebagainya. Dia pun mengaku melihat banner penolakan dipasang sepanjang di Jalan Bondowoso menuju Dadapan Guru Jugan. Kami mengetahui itu saat kegiatan Jaka Sopan Jalan Kaki Bondowoso. Pihak pun menduga bahwa pemasangan banner itu dilakukan pada malam hari, mengingat pada hari sebelumnya banner penolakan tersebut belum terlihat di sepanjang jalan. Kalau memang dia benar dan bahkan berani menolak Anies Baswedan, kenapa dipasang malam hari begitu? Kenapa tidak dipasang secara terang-terangan siang begitu kan? Nah, ini harus ditindaklanjuti begitu. Orang-orang seperti ini ya siapapun orangnya, karena demokrasi kita memberikan contoh nilai-nilai demokrasi Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Haris juga menyayangkan adanya tindakan yang dapat memecah belah masyarakat ini. Oleh sebab itu dia berharap jika memang banner yang dipasang tidak berizin, maka bisa secepatnya untuk diturunkan. Dia juga memaparkan bahwa untuk pemasangan banner yang dianggap menyebar fitnah diharapkan segera mendapatkan respon dan tindakan dari aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ya Bondowoso dicitrai dengan hal seperti ini harus ditindaklanjuti begitu kan, karena yang dikenal Bondowoso itu kabupaten yang sangat baik begitu, bagus dan sebagainya, tertib dan sebagainya begitu. Kalau ini ada penyebar fitnah harus ditindaklanjuti siapapun orangnya begitu. Meskipun demikian, kata dia, hingga saat ini pihaknya juga belum melakukan laporan secara resmi sebab Jarnas masih melakukan kajian dan pembahasan terkait motif dan maksud yang diharapkan oleh pemasang banner. Tapi kalau ini terus-terusan, kami juga akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tegas dia, ya harus tegas sebagai relawan Anies Baswedan, berbeda dengan para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer. Kira-kira seperti itulah. Sebagai Ketua Jurnas Kabupaten Bondowoso, Haris juga berharap hal serupa tidak kembali terjadi pada waktu mendatang. Dia pun juga berharap agar pihak penegak hukum harus melakukan tindakan tegas dengan melakukan pengusutan secara tuntas, baik terkait pemasangan banner maupun penyebaran fitnah yang terjadi. Dan bahkan di Twitter, Jarnas mengatakan bahwa menilai bahwa hanya fitnah belaka, ada yang kepanasan dan bikin fitnah nih. Saking bingungnya mereka ciri-ciri kelemahan Pak Anies, mereka bikin fitnah untuk menjelek-jelekan figur Anies Baswedan. Banyak sekali yang betul begitu kan, dan bahkan beritanya sangat ramai sekali begitu di ini begitu kan, terkait dengan penolakan Anies Baswedan. Tetapi hari ini polisi masih menyelidiki orang itu. Tetapi kalau melihat dari berita ini adalah tolak khilafah dan politik identitas ini, yaitu dari PNIB. Tetapi apakah PNIB menyebarkan banner sebanyak ini? Mungkin saya rasa tidak begitu kan. Tetapi kalau ada penolakan terkait politik identitas itu mungkin iya, apa yang disampaikan dalam beritanya sendiri begitu. Tetapi ini banyak sekali, polisi masih menyelidiki orang itu. Tetapi kalau ini terus dilakukan, maka semakin banyak, semakin tercemar Kabupaten Bondowoso dengan hal seperti ini begitu. Yang namanya politik identitas, siapapun itu pasti menggunakan politik identitas. Siapa yang tidak menggunakan politik identitas? Ya, banyak sih sebenarnya para cebong-cebong sekarang ini, karena dengan adanya politik identitas berubah jadi kadrun mendadak begitu kan. Pakai kopiah, pakai ini, bersilaturahmi safari politiknya ke para ulama, para tokoh politik, kepada masyarakat. Siapa yang tidak menggunakan politik identitas? Ayo coba buktikan. Semuanya menggunakan politik identitas, karena zamannya semuanya melakukan politik identitas. Hampir 75% lah menggunakan hal itu begitu. Ini bagi saya memberikan masukan seperti ini sekaligus kesimpulan bahwa kalau ingin bersaing secara demokrasi, secara sehat, mari kita bersaing secara demokrasi akal sehat begitu. Bukan memfitnah, apalagi menjelek-jelekan orang, mengkreditkan calon-calon lainnya begitu. Kemudian siapapun, apalagi calon-calon Anies Baswedan, apalagi pendukung Anies Baswedan. Kalau menjelekkan orang lain dan calonnya, silahkan kita kritik begitu, karena biarkan dia demokrasi. Tetapi saya percaya bahwa mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bersama-sama, siapa yang menjelekkan orang-orang itu, mari bergandengan tangan, semoga bertaubat dan bisa meminta maaf begitu, sadar begitu kan.
Dan bahkan memfitnah itu memang tidak boleh. Kita kalau kritikan dan saran, monggo silahkan, karena bagian dari demokrasi kita. Tetapi jangan sampai kritikan dan saran itu mengarah kepada kebencian. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau ada kebencian ya saya rasa itu bukan bagian dari demokrasi kita. Kira-kira seperti itu. Dan bakal dengan adanya kebencian dan menfitnah, demokrasi kita akan gagal dan bahkan is violent. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.